Gue mau jual lo ke Om-Om. Cih. Orang gila, gumam Linda malas lalu memutuskan menatap jalanan. Dan benar saja, setelah mereka sampai Linda dipertemukan dengan dua pria dewasa atau bisa dibilang omong genit. Linda menatap Latan horor, apa benar dia akan dijual pada dua orang mata keranjang itu? Linda tidak tenang, dia gelisah. Perbincangan mereka tentang pekerjaan tidak masuk sama sekali. Linda terlalu gemetar takut akan dijual. Latan bukan pria tidak tegaan, maka dari itu Linda panik. Linda begitu cantik. Linda meremas roknya, dia menjadi mual mendengar pujian dari salah satu mereka. Anda menyukainya, Pak Arbet? Tanya Latan dengan menatap Linda, tak terbaca. Semua orang pasti akan menyukainya. Brengsek. Fu asteriska. Lo gila. Gue gak mau jual diri. Gue gak mau. Paniknya dengan pandangan mulai tidak fokus. Pukulan pada Latan pun terhenti. Linda panik sendiri, meremas rambutnya frustasi. Linda sontak merosotkan tubuhnya hingga bersimpuh di lantai. Latan terdiam, ekspresinya berubah sangat datar melihat itu. Ampun, Om. Ampun, jangan jual gue mohon. Tolong kontraknya batalin, gue mohon. Gue janji patuh, gue kabulin semua mau lo. Tapi batalin, gue gak punya uang banyak buat ganti rugi pembatalan. Suaranya mencoba tegar walau kedua mata berkilat basah, takut. Tingkahnya memang seperti jalang, tapi nyali untuk menjadi benar-benar jalang jelas cemen. Linda tidak bisa melayani pria lain, apalagi pria dewasa yang sering dipanggil Om. Semua temannya saja tahu Linda jijik pada Om-Om kecuali modelan Latan, itu pun terpaksa. Latan menatap Linda lurus. Lo berdiri. Perintahnya dingin. Enggak. Gue gak akan berdiri. Gue rela rendahin diri asal jangan jual gue mohon. Air matanya jatuh walau setetes saking tidak bisa ditahan. Berdiri. Bentak Latan. Linda mengepalkan tangannya, ingin sekali meninju wajah Latan tapi dia tidak mau gegabah. Takutnya Latan semakin tega. Bangun bodoh. Kesal Latan. Linda pun terpaksa berdiri, berharap Latan akan mengabulkannya. Latan berjalan menuju meja kerjanya, dia meraih satu map di tas kerjanya lalu melempar itu hingga Linda tangkap. Lo baca. Perintahnya dingin terdengar geram. Latan pun duduk di kursi kebesarannya dengan masih menatap Linda tajam. Linda membukanya dengan mengatur nafas, mulai membaca dengan seksama lalu menghela nafas lega. Lo pikir gue mau pakai bekasan Om-Om? Sengit Latan. Linda menggeram dalam hati, siapa suruh berbicara sembarangan? Mana gerak-gerik Latan memang seperti akan tega menjualnya. Jadi lo tahu gue gak pernah sama Om-Om? Linda tersenyum miring lalu bersidekap, mulai berani lagi. Latan memainkan kursinya dengan menatap Linda lurus. Perubahan emosi wanita di depannya itu memang luar biasa cepat. Latan menegakkan duduknya, menyimpan kedua jemari yang bertautan di atas meja mahal itu. Gue tahu lo pernah sama Om-Om, balas Latan datar. Linda berdecih. Terserah. Percaya apa yang lo percaya aja. Sewotnya lalu menepuk lututnya yang mungkin saja kotor bekas bersimpuh tadi. Emang brengsek Latan. Gue sampai berlutut. Naik. Linda mengangkat tatapan dengan alis bertaut, apanya yang naik? Tanyanya dalam hati. Naik, Latan menepuk mejanya yang kini berubah menjadi kosong. Semua yang ada di atas meja kini berpindah pada meja kecil di samping mejanya.
Hanya berjarak 1 meter. Linda menghela nafas kasar, dia sangat muak, namun tidak bisa banyak menolak. Lihat saja nanti, Linda akan menyobek kontrak kerja di dalam laci itu. Latan memberi ruang agar Linda bisa ke tempat keinginannya. Berada duduk di atas mejanya. Linda menggeleng samar saat melihat meja itu kosong. Latan benar-benar akan membuatnya mengakang di atas meja kerja. Gila memang. Latan mendekat, menyusupkan kedua tangannya ke dalam rok pendek Linda mengusapnya pelan. Tatapannya yang tajam tak terbaca kini menyorot Linda lekat dengan kilat G4-IR-4H. Linda sampai heran. Apa setiap detik Latan selalu berempat irah? Dasar hype 3R. Lo pernah main sama Om, masih gak paham. Sebodoh itu ternyata, remehnya dengan senyum miring yang seksi. Linda memutar matanya muak. Oh main, kirain disiksa, balasnya dengan malas nan menyebalkan. Latan berdiri sambil menyentuh leher Linda seolah mencekik. Kayak gini maksud lo? Tanyanya seraya mendorongnya agar terlentang di meja luas itu. Linda menyentuh lengan berurat itu dengan meneguk ludah. Dia salah lagi, harusnya tidak memancing Latan. Latan. Linda memukul lengan Latan agar tidak mencekiknya. Astaga. Latan memang tega. Latan mendekatkan bibirnya ke bibir Linda. Gue harusnya jual lo, gue harusnya sepakat dengan lo yang patuh. Gue gak suka lo yang so berani, angkuh, sombong. Setiap katanya penuh penekanan di akhir. Linda kian kesusahan bernafas. Wajahnya bahkan mulai memerah dengan mulut mangap-mangap. Latan M3 Lum 4T kasar bibir Linda lalu melepas cekikannya. Linda memalingkan wajahnya lalu terbatuk-batuk sedangkan Latan tidak berhenti. Dia beralih menyasar leher Linda yang memerah itu. Gue tahu lo benci gue, tapi gue gak tahu lo bakal tega cekik gue sampai mau pingsan rasanya. Linda meremas ke meja Latan hingga kusut. Latan menjauh, mengamati posisi Linda yang P4 nas di atas meja sejenak lalu berjalan menuju ponselnya yang ada di meja. Latan menyuruh asistennya untuk tidak mengganggu beberapa jam ke depan dan pastikan pintu tertutup rapat. Linda perlahan mendudukkan tubuhnya, menyentuh leher yang pasti akan memerah itu. Latan paling jahat. Paling gila. Linda memekik kaget saat bahunya kembali didorong tanpa aba-aba itu. Gue gak suruh lo bangun. Latan mendesis marah. Linda menggigit giginya, emosi. Lo tahu gue tega orangnya. Ngapain lo liatin gue kayak gitu? Berani? Tantang Latan. Linda pun menghembuskan nafasnya kesal, memalingkan wajahnya sebagai luapan kekalahan. Latan mengamati bibir Linda yang agak gemetar. Terlihat dingin karena AC yang memang menyala tidak normal. Latan tidak suka panas, siapapun yang masuk ke dalam ruangannya pasti kedinginan. Apalagi Linda polosan di atas meja kerjanya itu. Latan melepas kancing kemejanya tanpa melepaskan pandangan dari Linda. Celananya dia turunkan lalu sampirkan di lengan kursi. Lo dingin? Bisik Latan seraya merapatkan D4 dannya ke D4 Linda. Setengah memeluknya. Linda menggigit bibirnya tanpa menjawab. Kedua matanya terpejam saat merasakan usapan demi usapan dari jemari Latan. Linda merasa tidak biasa, Latan yang biasanya tanpa pemanasan kenapa saat ini melakukan. Jerit Linda kesakitan. Ternyata salah. Latan tetaplah Latan. Set 4 N-an,
Ah sakit, Latan. Linda terus menjerit, memohon hingga air matanya jatuh. Kakinya bergetar kesakitan. Latan sedang ingin berkeringat, AC kamarnya sengaja dimatikan sebelum dia dan Linda berangkat. Ah, lo sakitin gue, lirih Linda dengan wajah mengernyit kesakitan. Di atas kasur Latan lebih gila. Kalau gitu sama, Latan berbisik penuh emosi dengan semakin menghujam Linda kasar. Lo pertama S4 kilodetik sama dia sehari setelah gue bilang suka sama lo. Ini balasan buat tingkah lo dulu. Geramnya dengan keringat mulai bercucuran. Linda pikir saat itu hanya cinta monyet. Suka sesaat. Lagi pula Linda menolak perasaan Latan karena suatu hal dan juga Latan masih bagian keluarganya sekali walaupun tiri dan sangat bisa dia nikahi. Linda berderai air mata. Dia yakin nanti tidak akan bisa jalan, bahkan mungkin akan lecet dan Latan harus libur. Tapi masalahnya, Latan bisa libur. Linda yakin, Latan akan tetap tega memakainya kasar. Linda tidur dengan posisi menyamping, dia perlahan terbangun. Suasana di sekelilingnya gelap gulita. Hanya cahaya bulan menyinari lewat kaca besar yang memamerkan kerlap-kerlip kota. Linda membalik tubuhnya, di sampingnya ada Latan yang terlentang sama terlelap. Terlihat damai tanpa atasan dengan selimut menutupi sampai perut. Linda bergerak pelan, namun sulit. Untuk duduk saja sakit. Sialan. Umpatnya, padahal dia ingin kabur dari Latan. Bodoh amat dengan uang ganti ruginya, dia akan mengadu saja walau sulit. Bundanya akan sukar percaya. Latan perlahan membuka mata, melirik Linda yang misuh-misuh dengan berusaha duduk itu. Latan tersenyum miring sesaat. Latan pun mendudukkan tubuhnya yang sama Pol 0S seperti Linda. Dengan santai dan tak berdosa Latan meregangkan otot lehernya. Linda melihat Latan dengan bengis. Gue gak tahu lo akan dendam segila ini. Sesuka itu lo sama gue. Oloknya dengan berani. Lagi-lagi Linda tidak bisa mengontrol dirinya untuk tidak memancing Latan. Latan menatap Linda datar. Dulu ya, sekarang lo lebih nikmat disakitin. Bisiknya agak menggeram di depan bibir Linda. Linda merapatkan bibirnya menahan kesal lalu memalingkan wajahnya kalah. Mau sekeras apapun menjelaskan, Latan tetap akan mengutamakan dendamnya, rasa bencinya. Linda menoleh cepat hampir memekik kaget saat Latan menarik sebelah kakinya dari dalam selimut hingga keluar. Latan menyingkirkan selimut lalu menatap inti Linda yang kembali dibuat bengkak yang sepertinya lecet itu. Obatin, besok lo gak usah ke kantor, lusa lo harus siap lagi. Perintah Latan lalu turun dari kasur dengan percaya diri. Linda mengepalkan tangannya. Sampai kapan ini berlangsung? Linda muak dengan segala kebencian yang Latan lemparkan. Tapi dia juga gengsi menjelaskan. Latan hilang masuk ke kamar mandi, suara gemericik air mulai terdengar. Linda memutuskan istirahat sebentar, bangun pun percuma karena masih ngilu, perih dan tak nyaman di bawah sana. Linda menatap langit-langit kamar dengan pikiran menerawang, dia hanyut dalam kenangan. Dia ingin rasanya kembali jadi anak kecil tanpa dewasa. Dia ingin masa-masa bahagia itu kembali. Dia ingin ayahnya tidak berubah. Linda menyeka air matanya yang tiba-tiba jatuh. Gak usah lebay. Lo harus ingat. Gak ada cinta di dunia ini. Gak ada pria tulus di dunia ini. Bahkan seorang ayah dan Latan yang dulunya baik aja nyakitin lo. Lo tenang aja, Latan pasti sebentar lagi bosen, lo bisa bebas, main ke klub, cari cowok bule buat seneng-seneng.
Terus lo bisa pergi dari negara ini, lo bisa lepas, lo harus porotin Latan. Cuma itu, jangan cengeng. Suaranya berusaha tegar walau berakhir gemetar. Latan berdiri mematung, urung keluar kamar mandi untuk mengambil pakaian baru. Latan sudah rapih dengan pakaian barunya. Rambut juga sudah tertata rapih. Terlihat lebih segar. Linda masih duduk di atas kasur. Gue gak bohong, gerak selangkah aja sakit, perih, jelasnya. Terus, Linda mengepalkan tangannya kesal. Lo pikir aja sendiri. Ini ulah siapa, harusnya lo tanggung jawab. Semprotnya sangat kesal. Gue suruh pengawal buat. Lo gila? Jerit Linda marah. Gue T3L4NJ4 nanogram. Gramnya penuh penekanan. Minta tolong yang bener. Gue tuan lo di sini, balasnya datar. Linda menghela nafas sabar walau rasanya sulit. Dia ingin mencakar wajah Latan. Linda pun senyum terpaksa. Latan, tolong. Ucapnya cepat agak gengsi. Tolong apa? Latan tersenyum miring mengolok Linda. Linda kembali tersenyum walau jatuhnya geram. Tolong bawain gue pakaian, gue gak bisa ambil, gak bisa mandi, jadi gue mau pakai pakaian aja terus pulang. Jawabnya seramah mungkin walau agak terselip kesal. Bayaran gue bantuin lo apa? Linda menggeram pelan lalu tersenyum lagi. Lusa, gue cool Asteris M punya lo, balasnya asal saking jengkel. Sekarang. H. B.O. Linda. Cool M-nya, gue mau mandiin lo, pakein lo pakaian, gue pasti mau lagi. Linda dengan cepat menggerakkan tangannya menolak. Oh gak usah, gue cuma butuh pakaian, jelasnya masih mencoba ramah. Gue gak suka partner gue jorok. Tegasnya dengan tatapan tajam tak ingin dibantah. Aish sial. Umpat Linda pelan. Oke, lanjutnya pasrah. Latan pun menghampiri Linda, menyingkirkan selimut tebal yang menutupi tubuhnya lalu menggendongnya menuju kamar mandi. Pelan, pinta Linda saat Latan akan menurunkannya di bawah shower. Ah gak nyaman, guman Linda setelah berdiri. Latan menjauh, dia melepas seluruh pakaiannya. Dia akan ikut mandi lagi. Linda memejamkan mata saat air mengguyur kepalanya. Kedua jemari mulai menghalau jatuhnya air di muka, nafasnya juga mulai tipis. Linda menghindari air dan refleks meringis sambil mencari pegangan saat tubuhnya oleng. Untungnya Latan tak jauh. Latan mematikan air, mulai meraih sabun dengan sebelah tangan memegang sebelah pinggang Linda. Linda menelan ludah, mandi dengan Latan lebih panas daripada B3RC Asterista. Mungkin Linda tidak menikmati di awal karena sakit. Latan dengan serius menyabuni Linda, mengusap setiap jengkal kulitnya tak terlewatkan. Linda memejamkan mata, sentuhan Latan membuat nafasnya memberat. Linda ingin menepis pemikiran dan desiran aneh itu. Andai lo gak lecet, gue serang di sini, bisik Latan dengan suara serak ber-4ir-4h. Lo mandi lagi? Tanya Linda mengalihkan topik. Membuat kedua matanya bersitatap dengan tatapan Latan yang menggelap. Latan tidak menjawab, dia memilih M3 Lum 4T bibir Linda. Jemari lentik Linda pun mulai bekerja sesuai permintaan Latan sebagai bayaran memandikannya. Latan tengah meeting. Linda yang tidak mengerti hanya bisa duduk di paha Latan dengan tangan tumpang dagu di meja. Mencoba ikut memperhatikan walau berakhir mengantuk karena tidak paham dan jatuhnya malah seperti diberi dongeng bahasa asing.
Latan melirik kepala belakang Linda yang terkatuk-katuk itu. Sudut bibirnya samar terangkat melihat Linda yang pasti kebosanan. Meeting sudah berlangsung hampir 3 jam lamanya. Refleks Latan mengulurkan sebelah tangannya untuk menangkap kening Linda yang hampir saja mencium meja keras berlapis kaca itu. Linda tidak bergerak, sepertinya benar-benar terelap. Latan pun menarik kepala itu perlahan hingga belakang kepala Linda menyentuh dada bidangnya yang dipeluk jas mahal. Semua orang hanya diam melirik segan sesekali. Pegawai yang tengah presentasi mengenai produknya saja ikut diam karena fokus Latan bukan padanya lagi. Latan memastikan Linda nyaman, memeluk perutnya dengan sebelah tangan lalu kembali menatap pegawai di depannya. "Lanjutkan." "Baik, Pak." Jawabnya cepat dan mulai kembali menjelaskan kelebihan produk yang dia dan timnya ciptakan. Latan terlihat fokus walau tangannya tak bisa diam, terus mengusap perut Linda yang ada sedikit lipatan lemak itu. Linda membuka mata, mengangkat kepalanya untuk mengamati sekitar ruangan asing namun familiar itu. Ah, kamar Latan di kantor. Linda menguap, mempasrahkan lagi kepalanya ke bantal yang pastinya sangat mahal itu. Terbukti nyaman, empuk dan ketagihan. Suara derit pintu terbuka membuat Linda urung terpejam, kepalanya menoleh ke sumber suara. Latan berdiri di ambang pintu dengan wajah datar. "Kita pulang." Lalu kembali keluar kamar, dia akan menunggu sambil memeriksa email masuk. Linda menghela nafas lega, dia pikir Latan akan berubah lagi menjadi setan dan melahapnya di kasur hingga hampir pingsan. Linda pun menggeliat, perlahan mendudukkan tubuhnya lalu turun untuk membenahi diri di kamar mandi. "Berapa jam ya gue tidur?" "Enak banget tidurnya," gumam Linda seraya meraih sikat gigi miliknya yang disiapkan Latan. Linda mendengus pelan. Latan menyiapkan keperluannya begitu lengkap. Linda yakin dia akan terjebak dengan Latan tidak akan sebentar, namun berharap juga tidak akan lama atau bahkan selamanya. Big no. Linda keluar kamar dengan terlihat lebih segar. Latan yang tengah fokus pun menoleh dan menghentikan kegiatannya. "Kita..." Latan mengecup kilat bibir Linda agar berhenti mengoceh apapun, ia sedang malas mendengar apapun. Linda menatap Latan kesal, dia belum selesai berbicara dan terus saja Latan potong dengan ciuman. "Lo kenapa sih?" jerit Linda jengkel dengan berhasil menghindari mulut Latan. "Berisik. Gue mau lo diem." Latan menatap Linda tak terbaca, dingin. Linda menghela nafas sabar. "Oke, gue gak akan ngomong." Lalu merapatkan bibirnya benar-benar tidak akan berucap apapun lagi. Latan pun mengayunkan langkah keluar ruangan. Diikuti Linda yang misuh-misuh dalam hati dengan menatap punggung Latan kesal. "Den," Linda memanggil Latan tanpa menatapnya, terlihat asyik mengamati kendaraan di jendela mobil. "Gue kapan gajian?" "Tanggal 1 udah lewat 3 hari. Barulah Linda menatap Latan dengan senyum dipaksakan ramah. Latan melirik sekilas. "Gue kira lupa," jawabnya sangat datar. Linda menipiskan bibirnya kesal. "Karena udah inget jadi mana." Tangannya terulur menengadah, mendesaknya untuk membayar detik itu juga. Latan melirik tangannya sekilas lalu mulai sibuk dengan ponsel. "Udah, cek." Latan pun kembali fokus pada tabnya. "Apa? 500.000? jerit Linda menatap pemberitahuan uang masuk di ponselnya. "Lo pikir gue P3L4 cur lewat app?" jeritnya lagi tak terima. "Servis lo kalah sama mereka, bersyukur gue kasih segitu." Latan mematikan tabnya, percuma dilanjut kalau Linda tidak bisa diam. "Apa?
Lirihnya tak percaya lalu tangannya terkepal emosi. Latan tersenyum miring. Lo yang gue layani di sini, jadi terima aja. Balasnya. Linda mengatur nafas, menelan emosinya. Kalau gitu mau belanja. Di perjanjian gue bisa minta berapapun. Lo ingkar, setan. Jeritnya di akhir. Dan gue berhak gak setuju. Gue tuan lo, Linda. Latan tersenyum menang. Oke, tapi gue mau belanja. Rasanya Linda ingin mengacak-acak wajah Latan. Latan pun menyuruh sopir untuk ke mall. Linda tersenyum penuh ambisi. Lihat aja, gue porotin lo di mall. Sesampainya di mall Linda membeli apapun yang mahal meski tidak dibutuhkan. Dia akan membuat Latan marah karena mengeluarkan banyak uang. Linda sudah berhitung, hampir 500 juta dia belanja. Linda mulai gelisah, kenapa Latan tidak kunjung mengeluh atau kesal padanya. Tidak bisa. Linda tidak mau kalah. Gue mau rumah. Linda melipat kedua tangannya di perut. Linda hampir saja menganga saat Latan mengangguk dengan mudahnya. Menggaji 500.000 tapi... Lutut Linda lemas saat menatap rumah yang kini sudah menjadi miliknya. Linda menatap Latan yang tersenyum miring itu dengan ngeri. Di mata Linda Latan gila. Latan mendekatkan wajahnya. Ide lo bagus, kita bisa B3 Ercin 4 di setiap sudut rumah, lebih bebas, bisiknya. Lo gila. Bentaknya. Lo beli rumah? Lena menatap Linda tertarik juga senang mendengarnya. Linda mengangguk lesu. Kenapa? Kok beli rumah sedih? Jangan-jangan lo langsung bokeh ya? Duit lo habis? Lalu Lena terbahak. Linda menghela nafas. Rumahnya dibeliin, Latan. Jawabnya pelan. Hah? Lena mengerjap tak paham. Linda menghela nafas. Gue kerja di Latan, dia kasih gue rumah, terpaksa ia bohong. Tidak mungkin menjelaskan lebih detail soal dirinya yang menjadi perempuan penghangat ranjangnya Latan. Tumben baik banget. Gue tahu sejarah lo sama dia udah lama, pasti ada sesuatu nih, Lin. Hati-hati. Linda menghela nafas. Lena telat menyuruhnya hati-hati karena Linda sudah tidak tertolong lagi. Jadi emosi jika mengingat Latan. Kapan dong gue main ke rumah baru? Lena menyenggol lengan Linda. Entar gue kabarin. Latan, Linda membalik tubuhnya untuk menatap Latan yang rebahan di sampingnya setelah B3 Ercin 4 di rumah baru. Latan hanya bergumam dengan mata terpejam. Gue boleh bawa Lena? Dia mau tahu rumah yang katanya punya gue ini. Linda menatap bulu mata lentik yang kini bergerak karena matanya terbuka. Latan tidak menjawab, dia malah mendekat dan mencium lehernya cukup lama dan Linda yang sempat berontak pun memilih menyerah saja. Latan sudah kembali menindih tubuhnya. Bermain dengan bagian atasnya dan Linda hanya bisa membiarkan nafasnya mulai memberat. Suara dering ponsel membuat Linda tersentak pelan. Ponsel di nakas itu dia raih. Mengabaikan bibir Latan yang mengecup setiap kulit perutnya. Nomor siapa sih? Guman Linda dengan agak menggeliat kecil saking geli. Latan merampas ponsel Linda lalu membalik Linda cepat hingga berada di atasnya tanpa tertutup apapun. Latan. Kesal Linda yang teramat kaget. Lo yang mimpin kalau mau gaji lo naik. Linda diam dengan sorot mata berubah kecewa, terselip marah dan juga sedih. Serendah itu dia di mata Latan. Linda mengendap-endap,
memastikan Latan sudah tidak ada lagi di sekitaran rumahnya. Dia sudah ingin melepaskan penat dengan Lena di klub. Dia muak dengan segala tingkah Latan semenjak terikat kontrak. Akhirnya gue bebas. Pekiknya tertahan dengan berais heboh. Linda mengedarkan pandangan mencari mobil Lena yang katanya sudah siap di pinggir jalan. Tapi, mana? Linda mendengus, tak heran dengan Lena yang memang selalu begitu. Katanya dekat padahal masih di kamar mandi. Memang sialan bestinya itu. Linda mengendap-endap, memastikan Latan sudah tidak ada lagi di sekitaran rumahnya. Dia sudah ingin melepaskan penat dengan Lena di klub. Dia muak dengan segala tingkah Latan semenjak terikat kontrak. Akhirnya gue bebas. Pekiknya tertahan dengan berais heboh. Linda mengedarkan pandangan mencari mobil Lena yang katanya sudah siap di pinggir jalan. Tapi, mana? Linda mendengus, tak heran dengan Lena yang memang selalu begitu. Katanya dekat padahal masih di kamar mandi. Memang sialan bestinya itu. Gue naik taksi aja kali ya. Takutnya Latan balik lagi ke rumah, dia akan kayak jelangkung. Oh gitu. Ahaka. Jerit Linda teramat kaget sampai mundur lalu tersandung kakinya sendiri dan pada akhirnya jatuh di atas aspal yang untungnya tidak ada kendaraan. Latan menautkan alisnya, tak suka. Reaksi Linda begitu lebay. Senyum miring nan sinis pun terbit. Kemana? Tanya Latan menantang. Linda pun berdiri terlatih, menepuk gaun pendeknya dengan salah tingkah dan gugup. Latan pasti tahu kemana dia akan pergi hanya dengan melihat pakaiannya. Main sama Lena? Jawab Linda cepat dengan memandang apapun selain Latan. Latan dengan tidak sopan mengamati Linda dari atas ke bawah. Lo gak capek? Dari siang sampai sore gue sentuh dan malamnya mau cari sentuhan lain, sindirnya. Linda sontak menatap Latan bengis. Lo pikir gue ke klub cuma mau S3 kilo detik? Gue bahkan sampai bosan S3 kilo detik gara-gara lo. Gue mau bebas. Geramnya. Dengan penampilan lo yang kayak gini itu mengundang, Linda. Tekannya. Terus gue harus pakai apa? Udah deh, gak usah ribet. Gue butuh hiburan, gue capek kerja. Sindirnya senewan. Latan tersenyum miring. Lena gak akan pernah datang sampai kapanpun, dia udah gue usir dan langsung pergi. Dia kayaknya takut sama gue, balasnya dengan senyum ramah walau sedetik karena detik selanjutnya Latan menyorot Linda mengintimidasi. Linda menelan ludah. Gue mau ke klub, gue mau minum dikit, gue capek kerja sama lo, ujarnya pelan agak jengkel. Gak bisa. Linda pun jadi emosi. Bodoh amat. Gue tetap pergi sendiri. Ngapain gue takut sama lo? Lo bukan siapa-siapa gue di luar jam kantor. Semprotnya lalu mulai menunggu taksi lewat. Sialnya lama. Tidak seperti di film-film, taksi selalu ada jika dibutuhkan. Linda terkejut saat sebuah lengan membelitnya hingga sebelah jemari Latan mendarat di atas bukitnya. Ahaka. Jerit Linda lalu menatap Latan yang posisinya sangat dekat itu. Sakit, Latan. Ini pel 3C4N. Jeritnya lagi dengan berusaha melepas remasan kuat itu. Itu. Setelah seharian S3 kilo detik, pelecehan. Konyol. Desisnya di telinga Linda. Lo terlalu terbuka malam ini, ganti gaun lo, gue bawa lo ke klub. Tegasnya. Latan, setan. Geramnya lalu kembali bergerak memakai gaun lengan panjang selutut yang sangat pas membentuk tubuhnya.
Tak lama dia menghampiri Latan yang sudah siap dengan mobil menyala. Mobil itu pun meninggalkan pekarangan rumah menuju klub. Linda mengerjap. "Gue gak pernah ke klub ini, ke klub biasa aja," tolaknya. "Turun." Latan pun menarik kunci mobilnya dan turun tanpa memperdulikan penolakan Linda. Dengan bete Linda menutup pintu mobil, mengikuti Latan dengan sebal. Ingin sekali memukulnya hingga masuk rumah sakit. Linda pun berhasil masuk, melewati berapa lorong hingga sampai di tengah lautan manusia yang berpesta. Kepulan asap menjadi cantik di antara kerlap-kerlip lampu disko. "Astaga!" Linda langsung tersenyum. Sudah hampir 1 bulan dia tidak mendengar musik Dutch dan indahnya lampu dunia malam. Ini dunia baginya. Dia bebas. Baru selangkah Latan sudah membelit pinggangnya, menahan Linda untuk terjun ke lantai dansa. Linda yang semangat pun lesu. Ternyata dia tidak sebebas dulu. "Latan sialan," jeritnya dalam hati. "Gue udah ada tempat, kita main di sana," bisiknya agak berteriak. Linda dengan enggan terus memperberat langkahnya dan Latan tidak menyerah. Terus menyeretnya hingga masuk ke dalam ruangan yang ternyata bukan hanya ada mereka berdua. "Wih, lo bawa Linda," sambut pria blasteran itu dengan ramah. "Hai, Lin. Apa kabar?" Lalu tangannya terulur. Linda menyambut gugup dan agak malu saat tak sengaja melihat seorang kupu-kupu malam tengah M3N sesuatu milik teman Latan satunya lagi. "Gue baik." Ternyata selama ini Linda salah menilai Latan. Dia pikir Latan itu pria tak tersentuh yang tidak suka klub malam. Tidak pernah melihat bukan berarti belum kan. Linda merasa bodoh. Latan memperhatikan gerak-gerik Linda lalu menatap sekitar dan berdecak. "Ke kamar, bro," tegurnya. Latan membelitkan lengannya ke leher Linda, menariknya agar mendekat. Linda pasrah lehernya dipeluk oleh satu lengan Latan. "Kok?" Hans menatap Latan tidak percaya. "Linda kan? Jaketnya." "Tiri." "Tetep aja." Haris menyahut sama kaget. "Kalian ada sesuatu kan?" Tebaknya dengan senyum usil. Linda hanya mendengus. Untung wajahnya ada di antara dada dan bahu Latan, sehingga tidak bisa dilihat oleh sahabat Latan. Latan pun menarik Linda agar duduk di pangkuan lebih tepatnya. Linda menghela nafas sabar walau rasanya dia ingin pulang saja. "Kalian nikmati waktunya, gue ke kamar dulu." Haris tersenyum jenaka dengan kedipan genit. "Bye, Linda. Lain waktu kita ngobrol ya," lalu hilang dengan 2 kupu-kupunya. Hans menggeleng samar. "Gue turun deh cari mangsa, pakai aja ruangannya." Hans berkedip ke arah Linda. Linda sontak berpaling dengan ekspresi mengernyit mual. Teman Latan yang dia pikir anak nakal biasa ternyata sangat nakal. "Lo mau minum apa?" "Gue gak mau mabuk," ketus Linda. "Lo harus." "Dih kenapa?" sewotnya. "Gue mau lo liar," bisiknya. Linda sontak turun dari pangkuan dan duduk di samping Latan dengan kesal. "Mimpi aja sana. Gue itu kuat minum." Sombongnya yang jelas bohong, Latan tahu itu. "Buktiin." "Ngapain?" "Gue kesini mau joget, bukan di ruangan kayak gini." Amuknya. "Gue ajak ke sana, jadi kita minum dulu." Latan pun memesan minuman dengan alkohol terkuat. Latan tersenyum miring. "Menurut lo, kenapa takut?" Ledeknya. "Siapa bilang?"
jerit Linda tak terima. Latan mendatarkan wajahnya saat telinganya berdengung mendengar jeritan Linda. Ditatapnya Linda kesal. Linda justru mengangkat dagunya. Apa? Gue gak takut ya?